Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Saya akan membuka petang hari ini dengan ilustrasi yang akan menjelaskan tentang gambaran tentang roh, jiwa, dan tubuh. Gambaran tentang roh, jiwa, dan tubuh yang digambarkan dengan lingkaran ini. Lingkaran paling tengah adalah roh, lingkaran luarnya adalah jiwa, paling luarnya adalah tubuh, sebetulnya nggak terlalu tepat. Begitu juga ilustrasi yang akan saya berikan. Ini juga tidak terlalu tepat, tapi paling tidak mendekati dan itu memudahkan kita untuk memahami akan apa yang terjadi sesungguhnya dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau saudara memiliki sebuah mobil, mengendarai sebuah mobil, dan saudara adalah orang yang tidak terlalu bisa mengendarai mobil, baru belajar, maka saudara bingung mana rem, mana kopling, mana gas. Saudara bingung bagaimana mengendarainya. Akibatnya apa? Bukan saudara yang mengendarai mobil, tapi mobil itu yang menguasai saudara. Jadi mobil itu nyelonong saja menuju ke sebuah pohon dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara nginjak sesuatu yang saudara injak ternyata gas, malah lebih kencang lagi nabrak pohon. Karena saudara tidak menguasai akan si mobil itu. Beda halnya dengan orang yang menguasai mobil. Orang yang bisa mahir di dalam menyetir mobil. Dia dalam kondisi sulit sekalipun, kondisi macet, kondisi jalan yang sulit, yang menikung dan sebagainya. Dia dengan lincahnya mengatur mobil tadi sehingga berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar. Kalau mau digambarkan di sini dengan gambar ini, pengendara mobil ini bagaikan roh. Sedangkan mobil itu sendiri bagaikan tubuh. Jadi sekarang kalau tubuh tadi lebih berkuasa dibandingkan dengan roh, itu seperti orang yang tidak bisa mengendarai mobil. Akan dibawa lari kemana oleh mobilnya dan orang yang di dalamnya tidak berdaya. Sementara kalau roh ini, yaitu orang yang mengendarai mobil ini mahir di dalam menguasai mobil, maka mobil itu akan bisa dikendarai dengan baik, kemana dan bagaimana, kecepatan berapa dan sebagainya. Tapi saudara ingat, ketika mobil tadi menabrak, maka bukan mobil itu yang ditilang oleh polisi. Yang ditilang oleh polisi, yang ditahan, yang ditangkap dan sebagainya adalah pengendara. Jadi sesungguhnya kesalahan yang terjadi, apa yang dilakukan oleh tubuh kita, sesungguhnya yang bertanggung jawab nanti adalah roh kita. Jadi roh kita yang disuruh bertanggung jawab atas kesalahan di tubuh kita. Orang tidak ada satupun yang memaki-maki mobil itu. Tapi orang memaki-maki pengendara mobil itu. Supirnya mobil itu. Sebaliknya ketika mobil itu mogok. Mobil itu bannya kempes. Mobil itu ada masalah sehingga harus masuk bengkel. Maka pengendara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kemana-mana. Dia harus nunggu sampai mobil ini beres dari bengkel. Mobil ini beres dari tukang tambal ban. Begitu juga ketika kita sakit. Ketika tubuh kita sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Roh kita mau tidak mau, ya harus nunggulah sampai dengan kita ini tubuhnya sehat kembali. Itu sebabnya penyakit itu sangat merugikan. Saya rasa saudara semua, kita semua yang punya kendaraan, katakanlah punya mobil, tidak ingin mobilnya rusak. Tidak ingin. Tidak ingin mobilnya itu harus masuk bengkel dan menginap di bengkel berhari-hari. Tidak ingin. Begitu juga kita tidak ingin tubuh kita sakit. Tuhan juga tidak mau tubuh kita sakit. Sehingga sesungguhnya penyakit itu adalah penghalang bagi roh kita untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Ketika kita menjalankan mobil dan ada dua jalan yang bercabang. Pilih jalan yang kiri atau pilih jalan yang kanan. Maka itu keputusannya bukan di mobil. Keputusannya di pengendara. Di supirnya ini. Jalan yang kiri namanya mungkin adalah jalan cemas. Jalan yang kiri mungkin namanya jalan tidak percaya. Jalan yang kiri namanya jalan khawatir. Jalan yang kiri namanya jalan takut. Tapi jalan yang kanan namanya beriman. Jalan yang kanan namanya percaya kepada Tuhan. Jalan yang kanan namanya mengandalkan Tuhan. Sekarang tergantung pengendaranya ini supirnya. Mau ke jalan kiri atau mau ke jalan kanan. Jadi saudara tidak bisa mempersalahkan mobil itu ketika mobil itu salah jalan.
Ketika mobil itu tiba-tiba nyelonong ke jalan kiri, jalan cemas, jalan khawatir, jalan takut, itu sebetulnya adalah keputusan saudara sebagai supirnya. Nah, kalau saudara sadar bahwa saya ini adalah orang beriman. Saya ini murid Tuhan Yesus. Saya sudah dengar firman Tuhan. Mengapa saya harus ragu-ragu dengan firman Tuhan? Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Saya ambil jalan kanan. Ketika jalan kanan pemandangannya tidak membuat saudara tenang, meyakinkan, mobil itu akan jalan terus selama saudara jalan. Kecuali ketika jalan di jalan kanan tadi, di jalan beriman tadi, di jalan percaya tadi, saudara tiba-tiba ngerem. Kok rasanya pemandangannya di sini nggak meyakinkan ya. Salah jalan kayaknya saya, padahal sudah benar nih jalannya. Maka ketika saudara berbalik lagi, mau ambil jalan yang satunya tadi, yang jalan yang tidak percaya, jalan yang namanya jalan takut, jalan khawatir, jalan yang seperti itu, saudara mau masuk ke situ, itu bukan keputusan mobil. Itu keputusan pengendara. Gambarannya seperti itu, antara roh dan tubuh. Itu sebabnya tubuh ini nanti akan tidak dimintai pertanggungan jawab. Tapi yang dimintai pertanggung jawab oleh Tuhan adalah roh. Ketika mobil saudara rusak, mobil saudara sudah menjadi mobil tua, mobil saudara sudah tidak bisa digunakan lagi dan saudara harus membeli mobil baru, maka saudara akan pindah ke mobil baru dan saudara kembali mengendarai mobil, tapi mobil yang baru. Mobil yang lama disingkirkan dan mobil baru saudara pakai. Tubuh yang lama disingkirkan dan tubuh kemuliaan itu saudara pakai. Saudara tetap sama orangnya, hanya mobilnya yang berbeda. Ada di antara saudara yang kalau nyetir tuh pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata orang di belakangnya, pelan banget sih orang ini gitu ya. Jalannya pelan. Memang dia sifatnya gitu kalau nyetir pelan-pelan. Tapi ada juga yang nyetirnya, kencengnya luar biasa. Nerabas sana, nerabas kiri. Lampu stopan tuh mulai hijau sedikit. Agak sedikit hijau muda, sudah langsung dia maju. Luar biasa. Ini karena apa? Itu perbedaan di mana? Perbedaan di karakter orangnya, supirnya. Itu karakter orangnya. Mungkin juga ketika si supirnya ini, si pengendaranya ini tergesa-gesa, harus mencapai tujuan di sana, di bandara, pesawat sudah hampir berangkat, ini masih jauh. Sehingga harus ngebut, misalnya seperti itu. Itu keputusan supirnya, bukan keputusan mobilnya. Yang stres siapa? Supirnya. Yang tegang siapa? Supirnya. Jadi ketika tubuh kita mengikuti satu karakter, baik karakter yang tegang, karakter yang stres, karakter yang seperti apa di dalam jiwa atau roh kita, maka sesungguhnya disitulah terjadi hal-hal yang berbeda dengan tubuh yang lain yang ada di dalamnya orang yang berkarakter yang berbeda. Orang yang sedang bersuasana hati berbeda. Saudara mungkin kalau sedang suasana hatinya seneng, setel tape di mobil saudara, lagunya lagu yang seneng. Tapi ketika saudara suasana hatinya lagi kesel, lagi marah, matiin tape-nya. Berisik amat. Karena apa? Karena saudara kesel. Itu semua tergantung dari supirnya, bukan tergantung dari mobilnya. Ada mobil namanya Herbie, nomornya 53. Saudara masih ingat itu mungkin ya, itu Walt Disney. Nomornya 53. Nah, itu mobil ajaib. Itu supirnya nggak tahu apa-apa. Herbie aja yang terus nyusul dan sebagainya. Mobil VW tua ini ternyata bisa memenangkan lomba dan sebagainya. Nah, seperti itu gambarannya adalah ketika tubuh menguasai roh. Sehingga ketika tubuh menguasai roh, roh tidak berdaya. Roh tidak mampu berbuat apa-apa. Gambaran yang lain, suatu ketika saudara sedang berjalan. Ketika saudara sedang berjalan, naik mobil ini, nyetir mobil, saudara bingung. Di mana sih tempat yang saudara tuju ini? Alamatnya jelas, tapi tempat yang saudara tuju ini enggak jelas. Alamatnya jelas, alamatnya itu namanya surga. Ini sekarang saudara naik mobil nih. Saudara sedang mengendari mobil saudara dengan alamat yang jelas surga. Tapi saudara tidak tahu di mana. Tiba-tiba di pinggir jalan ada teman saudara. Teman saudara mau ikut serta di mobil itu di sebelah saudara. Teman saudara yang ngomong terus kiri, belok kiri, belok kiri. Nah depan tuh ada putaran belok kanan. Teman saudara yang menuntun.
Mobilnya adalah tubuh saudara. Saudara yang menyetir itu adalah roh. Teman saudara ini adalah namanya Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saudara sampai dengan arah yang tepat, jalan yang benar. Nah, kalau di tengah jalan dituntun sama Roh Kudus, saudara ngeyel, ngotot. Enggak, belok kiri kata Roh Kudus. Enggak, saya mau belok kanan. Menurut saya belok kanan. Roh Kudus apa akan memaksa saudara? Akan mukul kepala saudara, plak, saudara dipukul, dia dipaksa setirnya. Enggak. Ya terserah saudara lah. Kamu mau belok kanan, Roh Kudus bilang belok kiri, belok kanan kata. Saudara mengatakan begitu, saudara belok kanan, kesasar enggak sampai surga. Karena apa? Karena pakai pikirannya sendiri. Nah, di sini kita itu mengendarai tubuh kita, yang mengendarai ada roh kita. Roh Kudus sama sekali tidak menguasai kita dalam arti kata menjajah kita. Tapi Roh Kudus memimpin kita. Dia adalah Parakletos yang menolong kita. Yang mengarahkan kita kemana? Ke jalan yang benar yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah sebelumnya kita sudah menerima firman Tuhan? Kalau mau ke surga ke sana loh. Tapi kita seringkali di tengah jalan melenceng kemana-mana. Dan ini gambarannya. Gambaran yang saya coba secara sederhana, secara ringkas, secara cepat. Tapi saudara mendapat gambaran tentang bagaimana saudara menerima keberadaan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Suatu ketika di dalam jalan yang berbahaya, ada orang di pinggir jalan mau ikut menumpang mobil saudara. Saudara berhenti dan saudara membukakan pintu dan orang itu menumpang mobil saudara. Ternyata orang ini bukan orang baik. Ternyata orang ini adalah orang jahat. Orang jahat ini memukul saudara. Orang jahat ini menusuk saudara. Orang jahat ini mengancam saudara. Orang jahat ini namanya kuasa kegelapan. Orang jahat ini namanya setan iblis. Yang menguasai orang ini, menguasai supir ini, sehingga mobil ini sekarang tetap mobil yang sama, tetap saudara berada di dalamnya, tapi jalannya dikuasai oleh kemauan orang jahat ini. Jadi orang jahat ini mau mengarahkan kemana mobil ini, itu tidak bisa saudara larang, karena saudara dalam kondisi pingsan. Ada orang-orang yang mengalami kesurupan. Orang kesurupan tidak sadar diri. Dia tidak sadar apa yang dilakukan. Ada orang-orang yang kesurupan, kerasukan dan sebagainya dikuasai oleh kuasa gelap dan tidak menguasai tubuhnya. Sehingga tubuhnya ini terbanting-banting, mungkin tubuhnya terlempar ke air, mungkin tubuhnya terlempar ke api, mungkin melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya. Dia tidak sadar. Kenapa? Roh kita pingsan di dalam. Ini tubuh kita ini, mobilnya, roh kita pingsan di dalam. Dan si jahat itu menguasai kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan kuasa Tuhan Yesus. Ada polisi tiba-tiba di depan. Stop. Dalam nama Yesus kamu keluar si jahat. Keluarlah si jahat itu. Roh kita bangun kembali. Sadar. Loh kok saya begini? Kata polisi tadi. Ini gambarannya Tuhan Yesus yang menyetop kehidupan kita sejenak. Makanya lu perlu firman Tuhan. Makanya kamu membutuhkan tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dari situ kita mulai bebenah hidup kita. Menuju kemana? Tujuan kita tadi alamatnya jelas kok. Surga tujuannya. Tujuan surga belum tentu sampai surga. Kalau tidak dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Ilustrasi sederhana tapi saya harap itu nempel ya. Nempel banget ya. Jadi menjelaskan roh, jiwa dan tubuh seperti itu. Jiwa itu sendiri adalah sifat, karakter, tabiat, perilaku ataupun pemikiran ataupun perasaan yang ada pada diri si supir. Dan itu akan mewarnai gerak dari mobil. Tergantung dari si supir ini. Supir yang lagi marah-marah, nyetir mobilnya juga gak karuan. Tapi supir yang lagi happy, ya nyetir mobilnya juga tenang. Begitu juga orang yang dalam kehidupan. Ada orang-orang yang sedang marah-marah sehingga dia melakukan dengan tubuhnya, melakukan macam-macam hal. Mukul tembok, banting pintu, mukul orang dan sebagainya. Karena dia sedang marah. Nah ini adalah hal-hal yang terjadi pada jiwa yang mempengaruhi akan gerak dari tubuh kita. Saya rasa ini ilustrasi jelas.
Kita masuk pada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 23. Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Menarik sekali di sini. Doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Tidak dikatakan menyertai jiwamu. Tidak dikatakan menyertai tubuhmu. Kalau kita kembali pada ilustrasi tadi, supir yang waras, supir yang sehat, gitu ya, akan mengendarai mobil itu dengan baik. Tapi supir yang gila, supir yang tidak waras, akan mengendarai mobil itu dengan tidak baik. Begitu juga roh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menjalankan hidupnya sehari-hari, melakukan atau melaksanakan segala sesuatu dengan tubuhnya dengan baik, dengan positif, tidak sembarangan. Tapi rohnya manusia yang tidak mendapat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan liar, akan berkembang dengan liar dan akan melakukan tindakan-tindakan jasmani secara buruk juga. Roh itulah yang menjadi pribadi manusia yang sesungguhnya. Kalau ilustrasi tadi, supir itulah yang menjadi pribadi yang sesungguhnya dari mengapa mobil itu atau bahkan bis itu bisa bergerak, bisa berjalan sampai sejauh ini. Roh itulah yang menjadi pribadi manusia yang sesungguhnya. Coba kita bandingkan dengan Roma 12. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak dikatakan di sini suatu aktivitas jasmani. Tidak dikatakan di sini suatu aktivitas emosi. Tidak. Tapi yang dikatakan di sini adalah roh yang menyala-nyala. Dikatakan tadi pada ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan yang kendor ini bukan kerajinan dari jasmani, tapi dari roh. Seringkali kita bisa melihat anak malas dan anak rajin itu berbeda. Anak malas dan anak rajin itu bedanya dari mana? Dari gerak-gerik di tubuhnya dia. Anak malas itu baru buka buku pelajaran, halamannya sudah salah, halamannya saja sudah salah, karena dia malas. Baru mau memperbaiki halaman yang benar, dia sudah ngantuk. Tapi anak rajin, dia mempelajari sungguh-sungguh, dia bandingkan dengan buku yang lain dan sebagainya, kelihatan dari gerak tubuhnya. Tapi bukan berarti itu tubuhnya yang rajin. Yang rajin atau malas adalah rohnya. Itu sebabnya penting di sini bagi kita untuk kita bisa menilai ketika saudara punya problem, anak saudara malas, katakanlah begitu, punya problem. Yang perlu dididik itu bukan tubuhnya. Zaman dahulu seringkali kalau saya malas pada waktu saya SD, saya dipukul oleh papa saya, pakai rotan, pakai segala. Tapi tetap malas gitu. Karena apa? Karena yang dipukul itu tubuhnya. Saya dididik tubuhnya, tidak dididik rohnya. Harusnya rohnya yang dididik supaya dia menjadi anak yang rajin. Perubahan terjadi ketika roh itu berubah. Itu sebabnya kata Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Jadi roh itu yang penting. Roh ini mendapat didikan. Kalau saudara sekarang memberi nasihat kepada anak-anak saudara misalnya. Untuk katakanlah anak-anak saudara atau pegawai saudara rajin. Maka mereka itu akan rajin hanya kalau ada atasan. Kalau ada orang tua. Orang tua pergi, atasan pergi, tikus-tikus berpesta. Mereka sembarangan, mereka senang ini bosnya pergi dan sebagainya. Karena apa? Mental mereka bukan mental orang rajin. Apa sih mental itu sesungguhnya? Mental itu bukan emosi. Mental itu adalah kualitas dari roh itu sendiri.
Jadi dikatakan pada Roma 12 ayat 11, supaya roh kita tuh menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dikatakan di sini pada ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh kondisi jiwa yang mungkin lagi masalah atau keterbatasan tubuh yang juga lagi ada masalah. Sehingga tidak jarang kita menyaksikan ada orang buta melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada orang nggak punya kaki, cacat melayani Tuhan dengan luar biasa. Ada orang yang menderita, bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Saudara masih ingat bagaimana Rasul Paulus dan Silas bernyanyi di penjara. Orang di penjara Romawi itu nggak enak betul loh. Itu siksaannya luar biasa, penjara Romawi. Tapi Paulus dan Silas bersukacita. Bukan nyanyi itu karena mereka mau bikin ya supaya lain dari yang lain lah gitu. Enggak, mereka bersukacita betul-betul luar biasa. Karena apa? Roh yang menyala-nyala. Jadi kalau roh saudara menyala-nyala di dalam mengejar firman Tuhan, enggak peduli mau berangkat PA atau hujan besar sekalipun saudara tetap datang. Enggak peduli ada apapun yang menghalangi. Itu roh menyala-nyala. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi. Oh, roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saudara harus melayani Tuhan, tapi saudara sakit, tidak enak badan. Saudara pusing-pusing dan sebagainya. Tetap saya melayani Tuhan. Sebab apa? Roh saya menyala-nyala. Tidak mungkin tubuh saya ini membatasi saya untuk tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ini. Begitu juga ketika saudara ya sedang gak enak perasaan lah. Saudara sedang kecewa dengan pasangan hidup saudara. Saudara sedang kecewa dengan teman pelayanan saudara. Saudara mungkin kecewa dengan banyak hal. Tapi ketika saudara harus melayani Tuhan, saudara harus berurusan dengan Tuhan, maka roh saudara yang menyala-nyala itulah yang akan membuat pelayanan saudara tetap luar biasa. Karena roh yang menyala-nyala. Kalau saya pikir ya, banyak pemain badut ulang tahun kalau di kita ya. Kalau di luar negeri sih badut itu bukan badut ulang tahun, badut sirkus. Begitu juga pelawak-pelawak yang sebetulnya sedang punya masalah. Tapi mereka tetap bisa membuat orang tertawa dan mereka bisa tampil riang jenaka. Mereka bisa tampil gembira. Kenapa? Padahal hatinya menangis karena punya masalah di tempat, di rumahnya dan sebagainya. Karena ada roh yang menyala-nyala dalam mengerjakan pekerjaan itu. Mereka yang mengerjakan pekerjaan sekuler saja bisa melakukan ini. Harusnya kita yang melayani Tuhan lebih dari ini. Roh yang menyala-nyala, ini rahasianya. Kalau roh saudara sudah tidak menyala-nyala dalam melayani Tuhan, itu problem. Itu masalah. Siapa yang tahu? Tuhan dan diri saudara sendiri yang tahu. Bahwa sekarang roh saya tidak menyala-nyala. Mungkin saudara tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan tapi sudah padam rohnya. Roh untuk melayani Tuhan sudah gak ada. Sudah padam. Tuhan tahu dan saudara juga tahu. Sebetulnya saya ini udah malas saya melayani. Udah gak pengen saya melayani. Bisa gak sih saya pensiun? Kalau roh menyala-nyala, gak pengen pensiun sudah pasti. Tapi tahukah saudara bahwa roh itu dapat terbelenggu loh. Roh dapat terbelenggu oleh apa? Misalnya oleh tubuh dalam kondisi yang tidak sempurna. Tubuh yang tidak sempurna dapat membelenggu roh. Sehingga rohnya ini gelisah betul. Karena apa? Karena dibelenggu oleh tubuh yang tidak sempurna. Tubuh yang tidak sempurna itu bisa sakit. Bisa juga cacat. Saya gambarkan ilustrasi tadi. Ketika mobil saudara mogok. Saudara pasti gelisah. Saya itu harus pergi. Saya sudah ada janjian. Kok mobil mogok? Ya kenapa ya? Ada masalah. Atau bannya kempes. Aduh mesti diganti bannya. Saudara pasti gelisah. Tidak mungkin mobil mogok. Ya sudahlah mogok. Saudara tidur. Tidak mungkin. Karena roh saudara sedang atau tubuh diri saudara sedang mau pergi ke tempat lain. Gambaran ilustrasi tadi. Di sini roh saudara mungkin menyala-nyala. Tapi tubuh saudara dalam kondisi tidak sempurna. Sakit ataupun cacat. Maka ini dapat menghalangi
membelenggu roh saudara. Coba kita baca Matius 8. Ayat 14 dan 15. Matius 8, ayat 14 dan 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara lihat di sini. Ketika mertua Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, itu pasti mertua Petrus ini sangat kagum dengan Tuhan Yesus. Sangat memuja Tuhan Yesus. Dia dengar cerita banyak dari Petrus tentang siapa itu Yesus. Tapi tidak berdaya, sebab apa? Sakit demam. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini, lalu lenyaplah demamnya, ayat 15, ia pun bangunlah dan melayani dia. Rohnya sudah dibebaskan dari belenggu tubuh yang dalam kondisi tidak sempurna, sakit atau cacat. Itu sebabnya saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan. Bukan kesehatan untuk supaya saya bisa menikmati nyamannya tubuh yang sehat, bukan. Tapi supaya roh saya tidak terbelenggu. Saudara perlu berdoa, Tuhan berikan kepada saya kesehatan. Supaya saya bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara perlu doa bagi diri saudara sendiri. Minta kesehatan itu beda dengan permintaan orang dunia. Orang dunia juga pengennya sehat. Saudara tanya orang dunia, pengen sakit atau pengen sehat? Kok pengen sakit, plok langsung saudara tampar. Sakit kan? Pasti pengen sehat dia tuh. Pasti pengen sehat. Orang dunia itu. Tapi pengen sehatnya itu berbeda dengan kita. Kalau orang dunia pengen sehat itu karena untuk supaya dia bisa menikmati kesehatannya. Sehingga kalau sehat dia bisa pergi jalan-jalan kemana, ke luar negeri, kemana, nikmati jalan-jalan, kemana. Kalau sakit gak bisa. Kalau dia sehat dia bisa makan apa saja karena mau sehat. Itu demi sukacita kepentingan dirinya sendiri. Kalau saudara dan saya harusnya minta pada Tuhan kesehatan bukan untuk hal itu. Tapi untuk bisa melayani Tuhan dengan tidak terhalang oleh apapun. Kalau saudara sakit parah, saudara tidak mungkin bisa datang ke PA ini. Saudara kehilangan bagian, harusnya berkat dari PA ini saudara terima. Tidak bisa saudara terima karena apa? Saudara sakit parah. Saudara punya sakit kepala yang luar biasa sehingga saudara tidak mungkin datang ke sini. Buat berdiri saja saudara sakit kepala. Gimana saudara mau datang ke tempat ini? Saudara minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya karena saya mau PA Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Loh, tapi di PA ini saya nggak bertugas musik, saya nggak bertugas baca ayat, saya tidak bertugas khotbah, saya tidak bertugas memimpin pujian. Saudara mungkin cuma jemaat biasa, tapi saudara tetap melayani Tuhan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan pemusik ini, pemimpin pujian di sini, backing vokal di sana, sulit mengajak jemaat yang tidak hadir untuk memuji Tuhan. Sulit kan? Bayangkan saudara semua kursi kosong, ayo kita angkat tangan, ayo berdiri, kita menyanyi untuk Tuhan. Sulit sekali. Oh ini semua kursi kosong. Kenapa kursi kosong? Yang satu sakit perutnya luar biasa, yang satu sakit kepala luar biasa. Ya, gimana bisa? Saudara minta Tuhan berikan kesehatan supaya saya bisa melayanimu, supaya saya bisa memuliakan namamu, supaya saya bisa bersaksi tentang Tuhan. Supaya saya bisa mengajak jiwa-jiwa untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Saya minta kesehatan bukan untuk kepentingan saya sendiri. Tapi saya minta kesehatan untuk supaya saya bisa melayani Tuhan. Itu beda. Saya beritahu pada saudara. Dosa itu juga terlaksana dengan baik kalau saudara sehat. Tukang copet ataupun perampok, penjahat. Ya, misalnya nih. Ini kan banyak orang-orang meninggalkan rumahnya ya, pergi ke kampung halamannya atau pergi rekreasi kemana. Rumah-rumah banyak yang kosong. Lalu ini ada rencana. Ada satu orang maling ini. Mau maling rumah itu. Sudah punya rencana. Nanti kita gini, selidiki. Sudah denahnya rumah itu sudah ditemukan. Dan sebagainya. Wah sudah komplit lah. Pas harinya dia mau operasi, mau maling. Sudah timingnya pas nih, bagus nih. Cuaca juga
juga baik, mendukung gitu. Suasana sepi, di daerah situ nggak ada orang. Pas saat itu, dia tekanan darah tinggi, kumat. Migrain luar biasa, waduh luar biasa sakitnya. Berdiri aja nggak bisa. Apa bisa ngerampok? Nggak bisa ngerampok, nggak bisa maling. Orang mau berbuat dosa itu perlu sehat. Suami berangkat dari rumahnya, mau apa nih? Mau selingkuh. Misalnya nih mau selingkuh. Di tengah jalan sakit perut luar biasa. Apa jadi selingkuh? Nggak jadi, pulang dia ke toilet. Kenapa? Dosa itu membutuhkan tubuh yang sehat. Bayangkan saudara kalau Hawa ngelihat buah yang dilarang itu, tapi Hawa cacat, nggak punya tangan. Gimana dia ngambilnya? Jadi butuh tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu saudara mau gunakan untuk apa? Untuk dosa, untuk memuaskan keinginan diri sendiri, atau untuk melayani Tuhan. Seperti mertua Petrus. Begitu dia sembuh, dia melayani Tuhan. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi gangguan tubuh yang tidak sempurna. Berikutnya lagi, roh dapat terbelenggu oleh apa lagi lainnya. Roh dapat terhalang oleh apa lagi? Oleh jiwa. Jiwa yang dalam kondisi tidak sempurna. Jiwa yang sakit atau jiwa yang cacat. Tubuh yang sakit, tubuh yang cacat masih mungkin bisa memberi kesaksian. Orang yang buta, orang yang nggak punya tangan, terlahir nggak punya kaki, masih bisa memberi kesaksian, masih bisa melayani Tuhan, rohnya menyala-nyala. Tapi kalau orang ini sudah sakit jiwa, orang ini sehari-hari saja gila. Di pojok jalan dia telanjang sambil berorasi di pojok jalan. Dengan rambut yang nggak karuan, badan yang sudah kotor semua. Apa orang seperti itu bisa melayani Tuhan? Atau jiwa yang cacat dari sejak lahir, dia sudah tidak seperti anak normal. Sehingga walaupun dia sudah umur di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, dia masih bengong, masih diam. Bahkan dia tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia jiwanya cacat. Coba bandingkan dengan Lukas 8. Lukas 8 ayat 26 sampai 35. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 35. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan dia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Gambarannya adalah seperti ilustrasi yang tadi saya katakan.
Pengendara mobil itu ya dikuasai oleh penjahat. Dikuasai oleh penjahat sehingga mungkin dia dipukul pingsan si supirnya, pengendaranya. Sehingga mobil tadi dikuasai oleh penjahat. Dan mobil yang dikuasai oleh orang jahat ini itu tidak peduli mau nyerempet apa. Kayak kalau supirnya itu sendiri, pengendara ini tentu hati-hati. Jangan sampai nyerempet sesuatu. Nanti catnya mobil ini luka, kan begitu. Kok ini masa bodoh mau nyerempet apa juga, mau kacanya mobil pecah kayak masa bodoh. Seperti itulah diperlakukan orang yang kerasukan setan di Gerasa ini. Kadang-kadang orang ini ya melakukan hal-hal yang mencelakai dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Itu sebabnya dia dipasung. Dia dirantai dan dibelenggu. Ini dipasung. Tapi dia berhasil memutuskan pasungnya itu. Dia berhasil memutuskan rantainya itu. Karena apa? Kekuatannya tidak normal. Kekuatan setan. Kekuatan bukan kekuatan biasa. Mobil yang dikendarai oleh supirnya yang asli mungkin tidak akan bisa berjalan misalnya naik tangga atau turun tangga. Karena supirnya tidak mau mobilnya ya velgnya rusak dan sebagainya, nggak mau ada bagian yang rusak. Tapi yang mengendarai itu orang jahat, jadi dia naik aja, dia tarabas semua. Loh kok bisa seperti itu? Itu bukan supirnya atau pemiliknya yang mengendarai mobil itu. Yang mengendarai mobil itu orang jahat yang sedang menguasai mobil itu. Dan orang di Gerasa ini seperti itu. Dia dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama, dikatakan ayat 27, ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Mana ada orang waras mau tinggal di pekuburan dan tidak berpakaian? Ini pasti orang sudah gila. Dan ketika dia melihat Yesus, dia berteriak lalu tersungkur ayat 28. Berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Yang ngomong ini bukan orang Gerasa. Orang Gerasa ini tidak tahu Yesus ini, bahwa Yesus anak Allah dan sebagainya. Dia belum tahu apa-apa. Yang ngomong ini adalah kuasa kegelapan, setan iblis yang merasuki dia. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ini bukan pengetahuan manusia ini, pengetahuan setan. Bahwa Yesus tuh akan menyiksa kuasa kegelapan, setan iblis ke dalam neraka nantinya. Ia berkata demikian ayat 29, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi kalau kita lihat di sini, jiwa yang sakit atau jiwa yang cacat, kalau ini jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit itu menghalangi roh. Jiwanya ini, tubuhnya sih sehat. Tubuhnya nggak sakit apa-apa dia. Nggak seperti mertua Petrus, tubuhnya nggak demam. Tubuhnya nggak cacat, dia punya tangan, punya kaki, punya mata, dia bisa jalan, bisa mendengar, komplit, tubuhnya sehat. Tapi yang sakit adalah jiwanya, sakit jiwa. Orang gila itu disebut sebagai sakit jiwa. Dan itu mengganggu dan membelenggu roh. Itu sebabnya kalau orang sakit jiwa oleh psikiater, bukan psikolog ya, psikiater, dokter jiwa, dia dikasih obat untuk menyembuhkan sakit jiwanya, saya setuju. Sebab apa? Sebab dengan sembuhnya sakit jiwa itu nanti rohnya bisa diajak untuk juga sembuh. Rohnya mungkin babak belur. Rohnya babak belur karena dia gila. Tapi tidak mungkin orang gila itu bisa kita injili supaya rohnya itu menerima Tuhan Yesus. Sebab terhalang oleh jiwanya yang sakit. Nggak mungkin. Lihat caranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya Petrus, terus nyuruh mertuanya Petrus, Bu mertua Petrus, kamu tahu saya siapa? Yesus, ayo bikin minum. Enggak. Tuhan Yesus menyembuhkan dulu. Tuhan Yesus tidak datang ke tempat orang gila ini Gerasa, orang gila Gerasa sini, ayo sembah saya. Enggak. Tuhan Yesus sembuhkan dia dulu. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Ketika Yesus bertanya, siapakah namamu?
Lihat, semua setan itu punya nama. Bukan kita yang ngarang loh. Tuhan Yesus nanya, siapa namamu? Jesus asked him, what is your name? Ini NIV. Siapa namamu? Setan itu punya nama. Itu sebabnya, kalau saya amati, ada setan-setan yang namanya berbeda di daerah-daerah di dunia ini. Tapi setannya itu juga. Saya dulu pernah PA tentang hal ini, saya nggak akan ulangi, tapi tiap setan ada namanya. Dan di sini namanya aneh. Namanya adalah legion. Nggak ada setan yang namanya legion. Saya punya ensiklopedi nama-nama setan. Nama-nama setan dan jenis-jenis setan sedunia. Ensiklopedi ini berdasarkan riset. Riset orang-orang, bukan buku Kristen. Riset orang-orang yang memang mendalami hal ini. Di seluruh dunia. Gak ada yang namanya legion. Legion ini adalah nama setan berjamaah. Banyak setannya. Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi sekelompok setan, satu legiun setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut yang dimaksud ini bukan jurang maut yang di pinggirannya daerah situ, bukan. Jurang maut yang dimaksud ini adalah nanti di tempat alam kematian atau alam roh kematian, di mana di situ ada satu tempat khusus untuk menjadi tempat penghukuman malaikat-malaikat yang berontak. Jurang maut itu. Penderitaan yang luar biasa bagi para setan dan malaikat yang berontak sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka. Saya sudah pernah bahas hal ini di waktu yang lalu. Lalu dikatakan di sana, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Nanti akan saya ulang lagi bagian ini. Di sini ingin dijelaskan satu perkara. Roh itu membutuhkan tubuh. Tubuh memang gak ada artinya apa-apa. Tapi roh itu membutuhkan tubuh. Itu sebabnya ketika sebuah keris disembayangi, maka keris itu akan bisa menjadi tempat tinggalnya kuasa kegelapan ataupun setan. Bukan cuma kuasa kegelapan, setan. Batu, cincin yang disembayangi itu bisa berisi setan. Kenapa? Dia membutuhkan tubuh. Ini contohnya ini. Bukan saya ngarang loh, ini ada ayatnya. Setan itu enggak mau. Kenapa kok susah-susah amat? Setan itu keluar aja, keluar. Pus, terbang, setan melayang-layang. Enggak mau. Setan itu membutuhkan tubuh. Saya tuh sekarang berada di tubuhnya orang Gerasa ini. Tuhan Yesus, kamu mau mengusir saya? Oke, kasih saya tubuh yang lain. Itu babi-babi. Di sana dikatakan, setan-setan ini minta diperkenankan memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Satu pelajaran lagi. Bagaimana kalau binatang peliharaan kita kerasukan setan? Bisa tidak? Bisa, ini ayatnya ada kok. Bisa. Tapi terus gimana kita? Perlu kita tengking, obati, dan sebagainya. Kalau melihat ayat ini nggak perlu. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mempersilahkan babi-babi ini untuk dimasuki setan. Kalau misalnya setan ini tidak minta babi-babi ini, misalnya, Tuhan, kalau kamu mau nyuruh saya keluar dari orang Gerasa ini, oke, tapi izinkan saya masuk ke murid-muridmu Tuhan. Kira-kira diizinkan gak sama Tuhan Yesus? Ya gak akan diizinkan lah. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu berharga bagi Allah. Berharga bagi Tuhan Yesus. Tidak mungkin saudara dan saya itu oleh Tuhan diizinkan kerasukan setan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi di sini kita belajar. Satu, roh itu membutuhkan tubuh. Tubuh itu bisa berbentuk tubuh, tapi bisa juga berbentuk sesuatu yang sifatnya material. Roh itu tidak bisa atau tidak cukup untuk diberi roh lain. Misalnya, roh setan ini dipindahkan ke
roh tetangga sebelah yang kemarin baru meninggal. Nggak bisa. Sebab apa? Dia membutuhkan materi. Ingat dikotomi. Non-materi dan materi. Yang non-materi ini membutuhkan materi. Dan materinya itu bisa apa saja. Nggak usah keris, nggak usah batu akik, nggak usah. Sandal jepit saudara. Yang saudara sembayangi terus bisa kemasukan roh setan. Betul loh, serius. Itu bisa. Sandal jepit bisa kemasukan setan. Asal disembayangi betul, diminta supaya roh setan itu masuk ke dalamnya. Sandal jepit. Nggak usah sandal jepit. Alkitab Keluaran LAI disembayangi bisa kemasukan setan. Karena apa? Ini materi. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu bergantung sama materi. Hati-hati loh, materi ini bisa dikuasai oleh setan. Kita ini adalah sesungguhnya makhluk roh kita ini. Makhluk roh yang punya tubuh. Bukan makhluk tubuh, makhluk jasmani, makhluk materi yang punya roh. Salah loh. Kita ini makhluk roh yang punya tubuh. Itu manusia. Makanya Allah katakan, mari kita menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Rupa Allah itu gimana sih? Allah punya materi enggak sih? Punya muka enggak sih? Punya muka yang bisa difoto enggak? Allah itu roh. Jadi segambar dengan Allah yaitu roh. Jadi kita itu adalah makhluk roh yang punya tubuh. Beda dengan malaikat. Malaikat makhluk roh yang tidak punya tubuh. Kalau kita makhluk roh yang punya tubuh. Tapi malaikat kok bisa ada tubuh, 2 orang malaikat datang, pertama 3 orang malaikat datang ke Abraham, lalu 2 orang malaikat datang ke Abraham menjelang Sodom Gomora ditunggang balikan, itu nanti lain kali cerita tentang malaikat. Tapi bagaimana ini? Kok bisa seperti ini? Karena memang roh itu membutuhkan tubuh. Tuhan Yesus setuju mengabulkan permintaan mereka. Karena apa? Mereka minta masuk dalam binatang. Binatang itu tidak ada artinya. Saudara boleh sayang pada binatang saudara, sangat sayang. Binatang saudara sangat baik, sudah berjasa luar biasa. Bahkan mungkin anjing saudara sudah pernah menyelamatkan bayi saudara dari kebakaran dan sebagainya. Banyak kisah seperti itu kan. Tapi tetap anjing itu tidak akan masuk surga. Kalau ada binatang masuk surga, saudara semua, siapapun juga pendengar rekaman ini juga boleh mencaci maki saya di surga. Ya boleh, kalau ada. Saya berani jamin tidak ada binatang yang masuk surga. Biar sayang gimana. Ada orang-orang yang mempunyai pengajaran-pengajaran yang salah dan menganggap binatang itu bisa masuk surga karena binatang ini baik. Sehingga sebelum dia mati, binatang ini diinjili. Kucing, anjing, sebut namanya. Saya punya binatang saya namanya Burhan, yaitu burung hantu. Ya burung hantu, singkatan dari burung hantu namanya Burhan. Burhan, saya deketi kandangnya. Percaya Yesus sebagai juru selamat ya, Tuhan Yesus. Terus dia bertobat, kan gitu suaranya burung hantunya. Oh ya, berarti dia percaya, puji Tuhan, haleluya. Ini malaikat-malaikat di surga bersorak karena Burhan bertobat. Burhan teman kamu, bukan anjing ini, burung hantu saya. Gak akan masuk surga binatang itu. Biar kita sayang gimana juga. Jadi kita harus pengertiannya harus benar ya. Kalau tidak bisa ikuti aliran-aliran sesat nantinya. Yang ayatnya ini loh, gampang sederhana. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Coba, kalau sudah pikir aneh enggak setan-setan ini? Udah minta masuk ke dalam babi, diizinkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kok babi ini sama si setan ini dibawa badannya si babi ini terjun masuk jurang, mati? Kenapa? Karena itulah targetnya. Targetnya adalah kematian. Saudara masih ingat mungkin ayat yang mengatakan ketika Tuhan Yesus bangkit, "Hei maut, di mana kekuatanmu?" Nah ini kekuatan maut ini yang diagungkan oleh mereka. Setan-setan ini. Jadi kita tahu tujuannya setan ini di orang Gerasa ini adalah kematian orang Gerasa ini. Memang babi ini masuk di dalam jurang dan mati. Tapi setan-setan itu tidak masuk di dalam jurang maut yang dituliskan tadi sebelumnya. Mereka khawatir bahwa Yesus ini akan memerintahkan ayat 31,
mereka masuk ke dalam jurang maut. Ini tidak sama, jurang maut sama jurang yang dimasuki babi nggak sama. Jurang yang dimasuki babi sih jurang di situ. Jurang di situ. Kalau jurang maut itu tuh di Hades, di alam kematian. Jadi tidak sama. Ya, kalau saudara membaca dalam New International Version lebih jelas. Ayat 31, and they begged him repeatedly not to order them to go into the abyss. Nah, jurang mautnya abyss. Sedangkan ayat 33, when the demons came out of the man, they went into the pigs and the herd rushed down the step bank into the lake and was drowned, tenggelam, lake. Jadi beda, itu jurang di dunia. Yang tadi ayat 31 jurang maut di abyss, di Hades. Jadi jelas di sini apa yang terjadi. Lalu ayat 35. Ya ini ayat 34 dulu dah. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Gempar semua orang. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Nah ini menarik. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Ini sopan bahasanya. Harusnya bahasa orang yang tadinya gila gitu ya. Tapi ini sopan. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Orang ini menyembah Yesus, duduk di bawah kaki Yesus. Menyembah Yesus. Dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau kita boleh katakan seperti itu. Dia mempunyai satu perilaku yang berbeda. Jiwa yang kondisinya tidak sempurna, sakit atau cacat, itu membelenggu roh. Ketika jiwa yang sakit dan cacat ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, rohnya tidak lagi terbelenggu oleh jiwa yang sakit dan cacat ini. Maka jiwa atau roh yang sudah bebas ini, yang tidak terbelenggu ini, datang kepada Yesus. Tadi orang Gerasa gak bisa datang kepada Yesus. Sekarang bisa datang kepada Yesus. Kayaknya seringkali agak berbeda terapi terhadap orang gila atau orang sakit jiwa menurut pandangan beberapa pendeta dengan pandangan saya. Pandangan saya itu seperti pandangan Tuhan Yesus. Orang ini sebelum disembuhkan sakit jiwanya, dia sulit untuk datang kepada Yesus. Mungkin dia kelihatannya kayak bener, ayo tepuk tangan, hehehe, ketawa-ketawa, tepuk tangan. Ayo angkat tangan dua-dua, angkat tangan dua-dua, nyanyi di sini senang. Memang mungkin bisa. Tapi sesungguhnya dia masih kerasukan. Sesungguhnya dia masih ada kuasa setan di dalamnya. Sehingga yang pertama kali yang harus dilakukan adalah penyembuhan jiwa. Jadi harusnya ada kemampuan manusia dalam tingkat kedokteran jiwa untuk menyembuhkan orang ini dulu. Baru nanti rohnya dengan sendirinya akan menuntun tubuhnya ini untuk berlutut di depan Yesus. Sehingga dari dua contoh ini, tubuh dalam kondisi tidak sempurna ataupun jiwa dalam kondisi tidak sempurna yang dapat membelenggu roh. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah roh itu harus dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Seringkali orang bertanya, roh itu dimerdekakan dari apa? Roh itu kadang-kadang harus dimerdekakan dari tubuhnya manusia itu sendiri yang berada dalam kondisi tidak sempurna. Dia dibelenggu oleh tubuh itu sendiri. Atau jiwanya sendiri yang tidak sempurna tadi, sakit ataupun cacat, membelenggu rohnya. Ini yang harus dibebaskan dari belenggu. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, kemerdekaan di sini yang orang salah ngerti. Salah ngertinya itu dikira Tuhan Yesus datang mau memerdekakan orang-orang Yahudi yang saat itu dijajah oleh Romawi. Bukan itu. Itu terlalu dangkal. Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari belenggu
yang membuat roh kita ini tidak bisa merdeka untuk menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang kalau ke gereja ya cuma kalau punya masalah. Kalau tidak punya masalah, dia tidak ke gereja, tidak ibadah. Rohnya dibelenggu oleh apa? Oleh sukacita karena tidak punya masalah. Ada orang sebaliknya. Justru dia ke gereja ketika tidak punya masalah. Kalau punya masalah, dia ngerem di rumah. Rohnya dia dibelenggu oleh masalah itu. Ada orang-orang yang tidak ke gereja karena apa? Karena takut ditanya. Dek, mana suaminya, Dek? Padahal dia bukan perempuan baik-baik dulunya. Sehingga dia tidak punya suami. Dia dibelenggu oleh apa? Oleh masa lalunya. Jadi dia gak ke gereja deh. Ada orang yang tidak ke gereja karena dia dulu adalah orang kaya dan sekarang adalah orang yang bangkrut. Takut ditanya, oh engkau ini kan dulu yang punya perusahaan toh. Sekarang mana kok perusahaannya? Masa mau ngomong, iya saya ini gembel sekarang. Masa ngomong gitu? Jadi daripada ngomong gitu, saya gak ke gereja deh. Orang tadi dibelenggu oleh apa? Oleh roh ketakutan gara-gara situasi atau kondisi masa lalunya yang berubah jadi jelek. Itu yang perlu dimerdekakan. Firman Tuhan katakan sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau di dalam kehidupan kita merasa ada yang membelenggu roh kita. Nah, bagi saya PA ini mengajak kita semua untuk melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda itu apa? Dari sisi roh. Kita bukan melihat dari sisi tubuh kita, tapi kita melihat dari sisi roh. Kalau kita merasa roh kita ini terbelenggu oleh sesuatu hal, minta pada Tuhan. Tuhan, merdekakanlah roh saya ini Tuhan. Merdekakanlah roh saya ini dari segala penghalang yang membuat saya terhalang untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kalau rumah tangga saudara terbelenggu, roh rumah tangga itu terbelenggu, minta sama Tuhan. Tuhan, engkau adalah roh pembebas. Bebaskanlah rumah tangga saya ini dari belenggu apapun juga yang membuat belenggu ini membuat rumah tangga saya ini tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Keluarga saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari Tuhan, tolong Tuhan, lepaskanlah. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya kita mengundang roh Allah. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam diri kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam rumah tangga kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam bisnis kita. Kita mengundang Roh Kudus dalam seluruh segi hidup kita. Supaya di situ ada kemerdekaan. Merdeka apa? Merdeka atas roh kita. Supaya roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan bebas sebagaimana mestinya. Rabu depan tidak ada PA. Kita lanjutkan Rabu yang akan datang lagi. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik. Kami mengucap syukur ya Bapa, firman Tuhan membukakan akan kepicikan kami dan ketidaktahuan kami, ketidaksadaran kami tentang segala sesuatu yang sesungguhnya terjadi sehari-hari dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, jika seringkali roh kami tidak bisa menguasai tubuh kami yang ingin melakukan hal-hal yang buruk. Harusnya Tuhan, roh kami bisa menguasai kehidupan kami supaya kami bisa membawa kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin roh kami. Biar Roh Kudus mendampingi kami. Roh Kudus menuntun kami ke jalan Tuhan yang benar. Ke jalan di mana firman Tuhan di situ telah dinyatakan. Mari Bapa, kami serahkan akan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.